Hai, gimana kabar kamu? Ketemu lagi dengan aku Amelia Davina dan aku ada di sini mau mengajak kamu untuk menjadi diri kamu sepenuhnya, menjadi diri kamu apa adanya, be yourself unapologetically. Di video kali ini, jreng-jreng, kita membahas hal yang susah-susah gampang ya, yaitu mengenai menerima. 5 tips menerima. Mel, kata siapa aku mau menerima? Aku belum bisa kok menerima. Kalau misalnya emang belum bisa, nggak apa-apa. Terimalah dirimu yang belum bisa menerima saat ini. It's okay, nggak usah buru-buru. Tapi buat kamu yang merasa, aku udah mulai siap nih untuk bisa menerima, kamu bisa simak tips-tips berikut ini. Ada 5 langkah teman-teman. Yang pertama adalah memberi izin pada diri sendiri bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kenapa ini penting? Karena ketika kita belajar menerima entah orang lain, entah diri kita sendiri, kemungkinan ada hal yang ada diri kita yang kita nggak suka. Misalnya, aku punya konflik sama si A gitu ya. Aku marah sama A. Yang sering terjadi bukannya kita nggak bisa menerima si A doang, tapi aku nggak bisa terima bahwa aku tuh dibikin marah oleh si A. Aku nggak terima, kok aku gampang banget sih marah gara-gara apa yang A lakukan. Jadi kita bisa menerima, belajar menerima bahwa aku tuh nggak harus sempurna loh. Aku nggak harus bisa mengendalikan segala sesuatu. Aku nggak harus bisa udah mengatasi emosiku sendiri, amarahku sendiri. Kita akui kepada diri kita, memberi izin pada diri kita bahwa aku nggak harus menjadi sempurna. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa aku pun nggak bisa jadi sempurna sebenarnya. Mustahil untuk aku jadi sempurna. Jadi aku belajar untuk menerima diriku apa adanya. Kepada orang juga dan kepada diriku juga. Kalau aku aja nggak bisa sempurna, bagaimana kita bisa menuntut orang lain kan untuk menjadi sempurna? Sama-sama mustahil ya gak sih? Sehingga lebih mudah juga mungkin bagi kita untuk bisa menerima orang lain dengan apapun kondisinya. Yang kedua adalah mengakui kelemahan. Aku sendiri merasa dalam perjalanan hidupku, dalam perjalanan spiritualku, susah banget untuk aku pada akhirnya mulai bisa mengakui kelemahan. Karena dulunya aku tiap kali misalnya ada yang ngomong, bahkan misalnya adikku sendiri gitu ya, misalnya ngomong kamu tuh gini, aku pasti bakal defensif, pasti akan defensif. Aku akan cari-cari alasan, aku akan bikin reasoning, bikin teori gitu ya, bahwa aku tuh gini, aku tuh nggak gini gitu. Tapi sebenarnya deep down dalam hatiku, aku merasa terganggu gitu dengan apa yang dia katakan. Karena apa? Karena barangkali benar, karena barangkali sebenarnya dia mengusik kenyamanan yang sudah aku bangun. Tapi seiring kita makin mencintai dan menerima diri kita apa adanya, kita bisa dengan terbuka mengakui bahwa iya, ini memang kelemahan saya. Sehingga kalau kita lebih mudah mengakui kelemahan kita akan lebih mudah juga loh sebenarnya untuk bisa melampaui kelemahan tersebut. Dan bahkan menggunakan kelemahan tersebut untuk hal yang menguntungkan kita, dibanding kita nggak suka dengan kelemahan kita marah-marah sama bagian diri kita yang kita anggap lemah itu, dan akhirnya bikin kita makin stuck teman-teman, karena kita nggak mau terima dengan nasihat orang lain misalnya, dan bikin kita jadi membenci diri kita karena kelemahan kita tersebut. Nggak pingin kan ya, udah orang lain nggak suka kita juga nggak suka diri sendiri, dan it's a big no-no. Jadi belajar untuk kita mengakui kelemahan kita. Yang ketiga, tipsnya adalah mengakui pikiran atau perasaan yang tidak menyenangkan ketimbang lari darinya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya ego defense mechanism, atau mungkin nanti ada videonya ya, bisa jadi aku akan bikin video juga mengenai ego defense mechanism. Jadi biasanya teman-teman ketika ada pikiran atau perasaan yang nggak nyaman di diri kita, atau bahkan ya tadi kelemahan diri kita cenderung akan lari darinya. Zaman sekarang lari itu paling gampang ngapain sih? Kita bisa lari ke pekerjaan misalnya, sibuk terus-menerus tidak menentu. Lari dengan cara hang out terus-terusan, nggak ada waktu untuk jeda sama sekali tiap hari, Senin sampai Minggu, tiap hari keluar ketemu orang, sehingga kita nggak bisa dengan diri sendiri, kita selalu sibuk hang out.
lari ke makanan misalnya, lari ke apa lagi, lari ke nonton, kita terus aja nonton drakor gitu ya, nggak ada kesempatan untuk kita bercermin ke dalam diri kita sendiri. Nah, siapa tuh yang suka kayak gitu? Larinya kemana sih teman-teman? Kalian tipenya larinya kemana? Coba nanti tulis di komentar ya. Dengan kita mengakui kita larinya kemana, lebih mudah buat kita untuk nggak lari lagi sebenarnya. Jadi ketimbang kita terus-menerus lari, coba deh sekali-kali kita duduk dan kita akui bahwa oke, saya ini sebenarnya merasa sedih loh. Saya ini sebenarnya masa takut loh. Saya terima bagian diri saya yang sedih itu. Saya mungkin nggak nyaman sama diri saya yang takut, tapi saya belajar menerima bahwa ada bagian diri saya yang takut. Saya tahu ada bagian diri saya yang sedang ketakutan, yang sedang marah, tapi saya tetap mencintainya. Saya mungkin nggak suka dengan perasaan dada bergemuruh, tangan yang mengepal. Mungkin saya nggak nyaman dengan itu, tapi saya belajar untuk bisa menerima dan mencintai bagian tersebut apa adanya. Itu jauh lebih baik teman-teman ketimbang kita terus-menerus lari dari perasaan dan pikiran nggak nyaman kita. Karena semakin kita lari darinya, percaya deh, dia akan semakin menjadi-jadi. Dan nanti orang-orang semacam itu, pikiran-pikiran, perasaan semacam itu justru akan lari menghampiri kita. Semakin kita jauhin dia, semakin dia akan mengejar kita. Nggak habis-habis teman-teman. Dan itu dia ya, semakin kita menjauhi dia, kita akan semakin menjadi dia. Jadi hati-hati buat teman-teman yang suka kabur-kaburan. Kali ini coba sediakan kesempatan untuk kamu stay with yourself. Yang keempat adalah membiarkan perasaan dan pikiran berlalu tanpa menyerah pada dorongan untuk bertindak atas mereka. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya, tadi aku contoh ya, aku berkonflik sama si A misalnya. Kalau menurut tadi tipsnya, aku misalnya nggak mengakui nih kelemahanku juga, bahwa sebenarnya aku konflik sama si A karena aku sebenarnya juga keras kepala. Aku bilang dia keras kepala, aku juga sama keras kepalanya nih sama-sama dia sebenarnya. Aku nggak mengakui. Itu udah. Yang ketiga misalnya, aku nggak mengakui bahwa aku sebenarnya marah. Aku bilang aku nggak terpengaruh sama dia, aku nggak peduli sama dia. Terserah dia mau ngapain, aku nggak peduli. Padahal sebenarnya deep down aku marah. Yang bagian keempatnya maksudnya apa? Bagian ini maksudnya adalah karena aku nggak bisa mengakui kelemahanku, aku juga nggak mengakui bahwa aku sebenarnya marah. Ketika dia ngomong sesuatu, aku langsung nyerang dia balik. Kan semua gara-gara lo, semua gara-gara kamu kan? Kamu yang bikin ini semua terjadi. Kamu yang salah, gitu. Nah, itu adalah dorongan untuk kita bertindak, memukul dia atau menyerang dia dengan kata-kata. Nah, menerima di sini adalah membiarkan perasaan gemuruh amarahmu atau pikiran mau menyerang balik dengan kata-kata berlalu, teman-teman, berlalu tanpa dorongan untuk bertindak langsung impulsif atas perasaan atau pikiran kita itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau misalnya kita lakukan apapun yang ada di pikiran kita saat itu juga, seringkali kita akan menyesal biasanya. Aduh, kok aku ngomong kayak gitu ya tadi ya. Aku udah nggak bisa tarik balik lagi. Dan sakit hati yang ditimbulkan kepada orang lain, kita juga udah nggak bisa perbaiki lagi gitu. Kita nggak bisa mengulang waktu. Kita hanya bisa berusaha untuk tidak melakukannya dan memperbaiki yang sudah kita lakukan. Percayalah, dorongan itu, seperti apapun dalam hidup ini, pikiran, perasaan, kejadian, dia akan berlalu juga kok. Dia akan berlalu juga, sehingga kita nggak usah buru-buru urgency ya, ada urgency untuk bertindak atasnya. Percayalah bahwa dia akan berlalu, terima bahwa dia akan berlalu. Biarkan impuls kita, gemuruhnya, panasnya tubuh kita atau deg-degannya kita, biarkan dia berlalu. Kasih dia waktu untuk berlalu sebelum kamu bertindak dan menyesal kemudian. Yang kelima adalah melepaskan. Teman-teman, kendalanya adalah begini. Ketika kita nggak melakukan 1, 2, 3, 4 tadi, kita nggak bisa lepaskan biasanya. Kenapa? Karena we hold it in our body. Kita menggenggamnya, kita
membebankannya, kita menaruhnya, kita menyimpannya dalam tubuh kita. Padahal sebenarnya kalau amarah itu kita biarkan berlalu, dia akan hilang juga gitu di tempo itu gitu sebenarnya. Tapi kalau kita nggak sadari, kita nggak lepaskan dengan cara yang natural, kita malah nyimpen gitu loh. Contohnya gimana sih Mel? Contohnya ya, kalau aku ada konflik sama si A, dan kalau misalnya aku marah-marah sama dia, aku nyerang dia, kamu yang salah, kamu emang begini-begini gitu ya. Dan kemudian aku marah lagi sama dia dan aku marah sama diriku karena aku nggak bisa mengontrol emosi. Kemudian yang ada aku nggak bisa melepaskan, aku simpen tuh kemarahan terus dalam diriku. Aku nggak bisa terima dia, aku nggak bisa terima diriku sendiri, aku simpen. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita terapkan tips-tips ini, yang terjadi adalah ketika misalnya dia melakukan sesuatu, aku bisa jadi ngomong, bisa jadi enggak, mungkin perlu aku balas, mungkin nggak perlu aku balas. Tapi kemudian aku rasakan kemarahan ini, dia akan dalam hitungan 6 detik biasanya ya, dia akan mulai menurun, eskalasinya tuh mulai menurun sebenarnya, intensitasnya mulai menurun. Dan kemudian seperti apapun dalam hidup, dia akan berlalu juga. Nah teman-teman, gimana nih 5 tipsnya? Aku akan ulang nih ya. Yang pertama adalah memberi izin pada diri sendiri bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna. Orang lain pun nggak perlu jadi sempurna. Yang kedua adalah mengakui kelemahan. Kamu punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan. Yang ketiga, mengakui pikiran atau perasaan yang tidak menyenangkan ketimbang lari darinya. Stop running away, stop kabur-kaburan. Mulai dari sekarang, belajar untuk bisa menghadapi dirimu sendiri. Yang keempat, membiarkan perasaan atau pikiran berlalu tanpa menyerah pada dorongan untuk bertindak atas mereka. Sekali-kali coba ada jeda. Kalau biasanya kamu ada impulsif, langsung kamu hajar, langsung kamu kabur, langsung kamu freeze ya. Sekarang kasih jeda sebelum kamu bertindak atas dorongan tersebut, that urge, kamu biarkan dorongan itu berlalu. Entah itu kemarahan, kesedihan ataupun ketakutan. Dan yang terakhir adalah melepaskan. Melepaskan di sini adalah kamu biarkan dia lewat dan masuk ke state yang lebih baik, frekuensi yang lebih tinggi. Jadi teman-teman boleh coba praktek dan nanti share di kolom komentar. Apa sih kendalanya? Mudahkah? Susahkah? Dan apakah teman-teman punya pertanyaan mengenai tips ini? Tulis di kolom komentar dan ingat untuk bagikan, share video ini kepada teman-teman yang lain juga. Karena aku yakin bukan cuma aku yang susah menerima ya, tapi jutaan manusia lain juga banyak yang susah menerima. Kita sama-sama belajar supaya kita selangkah lagi lebih maju, lebih lepas lagi, lebih bisa menerima diri kita dan orang lain dengan apa adanya dengan lebih baik. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.